Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Salam budaya. Bertemu lagi dengan Mr. Fauzan dalam video pembelajaran seni budaya. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pameran. Tujuan pembelajaran kita dalam video kita kali ini adalah membahas konsep pameran, jenis pameran, fungsi pameran di sekolah, tujuan pameran di sekolah, dan tahapan penyelenggaraan pameran. Apa itu pameran? Pameran merupakan pertunjukan atau tontonan atau sesuatu yang dipertunjukkan atau yang diperlihatkan dan bersifat statis atau diam. Pameran bisa juga merupakan kegiatan yang mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian. Nah, pada konteks kita kali ini, pameran berarti mempertunjukkan karya seni kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian ya, atau bisa disebut sebagai apresiasi. Jenis-jenis pameran bisa dibagi berdasarkan jenis karyanya, berdasarkan jumlah peserta, ataupun berdasarkan ruang atau tempat. Berdasarkan jenis karya, pameran dibagi menjadi homogen dan heterogen. Apa bedanya? Pameran homogen menampilkan satu jenis karya seni rupa, sedangkan pameran heterogen menampilkan berbagai macam jenis karya seni rupa. Nah, tahukah kalian ada berapa jenis karya seni rupa? Karya seni rupa itu ada dua jenis, yaitu karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Karya dua dimensi contohnya lukisan, gambar, poster, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan karya tiga dimensi contohnya kerajinan dan patung. Berdasarkan jumlah peserta, pameran dibagi menjadi tunggal dan kelompok. Perbedaannya pada penampilnya ya. Pameran tunggal dilakukan oleh satu orang, sedangkan pameran kelompok dilakukan oleh sekelompok orang bersama-sama. Sedangkan berdasarkan tempat, pameran dibagi menjadi pameran indoor dan outdoor. Pameran indoor dilakukan di dalam ruangan, di dalam gedung. Sedangkan pameran outdoor dilakukan di luar ruangan. Nah, di sini ada contohnya jenis pameran berdasarkan jenis karya. Di sebelah kiri kita itu satu jenis ya, yaitu menampilkan lukisan. Kemudian di sebelah kanan di situ ada karya grafis dan karya patung ya. Nah, kemudian pameran berdasarkan ruang ya. Di sebelah kiri kita ada contohnya pameran lukisan indoor di dalam ruang dan di sebelah kanan pameran lukisan outdoor ya, di luar ruangan. Ya, yang berikutnya kita akan bahas fungsi pameran. Fungsi pameran di sekolah itu yang pertama sebagai media penampil jati diri siswa. Yang kedua, meningkatkan ekspresi. Ya, ekspresi artinya berkarya seni. Kemudian yang berikutnya memperluas pengetahuan dalam bidang seni. Yang berikutnya sebagai media komunikasi.
Maksudnya bagaimana? Komunikasi antara yang menampilkan karya seni dan yang menanggapi. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai perangsang kreativitas dan wahana pemunculan ide-ide dalam berkarya. Berikutnya, apa saja tujuan pameran di sekolah? Pameran di sekolah diadakan dengan tujuan yang pertama membangkitkan semangat berapresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah tanggapan dan penilaian terhadap karya seni. Nah, yang kedua, untuk melatih berorganisasi. Ya. Yang berikutnya, melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab. Dan yang berikutnya, melatih kerja sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan penyelenggaraan pameran. Penyelenggaraan pameran dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, tahapan penyelenggaraan sebuah kegiatan pameran ya dimulai dari perencanaan. Apa saja yang dilakukan? Perencanaan dilakukan dengan tahapan yang pertama, membuat susunan kepanitiaan. Kemudian setelah itu kita menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Nah, selain itu kita juga menyiapkan hal yang lainnya seperti publikasi. Publikasi itu bagaimana cara kita menyampaikan kegiatan pameran kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya kita melakukan seleksi karya yang akan ditampilkan. Lalu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan dalam kegiatan pameran. Setelah itu menyusun acara kegiatan, kemudian menata ruang ya dalam kegiatan pameran. Nah, menata ruang pameran itu apa saja yang harus ditata, yang harus disiapkan dalam ruang pameran itu diantaranya ada dekorasi, kemudian menyiapkan karya-karya ya dengan memajang karya, menata sesuai dengan jenisnya, kemudian mengatur alur. Nah, alur di sini adalah bagaimana pengunjung masuk dan keluar ke dalam ruangan tersebut. Kemudian memasang meja, kursi, dan lampu atau penerangan. Ya, ini pasti dibutuhkan. Nah, tahapan yang berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini tentu saja dimulai dari pembukaan, kemudian nanti juga menyebutkan susunan acara. Nah, di sini pasti ada yang namanya MC atau pembawa acara. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan, panitia juga menempatkan petugas-petugas di dalam ruang pameran, ya. Ada yang menyambut tamu, ada yang menjaga karya, dan lain sebagainya. Kemudian, selain itu, kita juga menyiapkan yang namanya perlengkapan, yaitu buku tamu, buku kesan dan pesan. Kemudian kita juga menyiapkan hiburan, misalnya kalau ada live music, ya. Kemudian kita juga menyiapkan dokumentasi, ya, atau istilahnya mengabadikan kegiatan, biasanya dalam bentuk foto dan video. Kemudian ada juga acara penutupan. Nah, buku tamu dan buku kesan dan pesan itu juga ada petugasnya yang jaga. Nah, nanti tamu mengisi kehadiran, kemudian di pintu keluar, tamu juga menuliskan kesan dan pesan selama melihat kegiatan pameran. Kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah kegiatan menilai
apa yang sudah dilakukan, ya. Nah, di sini konteksnya adalah mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam kegiatan pameran, ada dua hal yang bisa dievaluasi. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah hasil dari kegiatan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat evaluasi bagi sebuah kegiatan yang pertama adalah memberikan umpan balik bagi panitia. Kemudian yang kedua, sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Nah, yang bisa dievaluasi dalam sebuah kegiatan pameran itu apa saja? Yang pertama ada sistem kerja, ya. Kemudian yang kedua pembiayaan. Nah, di sini maksudnya pembiayaan adalah bagaimana anggaran itu digunakan. Apakah lebih atau kurang, ya. Kemudian ada juga personalia kepanitiaan. Jadi kinerjanya dinilai. Kemudian bentuk pameran. Bagaimana bentuk pameran yang sudah dilaksanakan? Kemudian kita juga menilai pelaksanaan, lancar atau tidak, banyak pengunjung atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah laporan masing-masing seksi. Ya, yang berikutnya sebagai tambahan, perlengkapan apa saja yang bisa disiapkan atau yang harus dilakukan atau disiapkan dalam pameran? Yang pertama ada sketsel atau panel, kemudian ada level, kemudian meja dan kursi, tata lampu, dekorasi ruangan, katalog, brosur, buku tamu atau buku kesan dan pesan, kemudian sound system. Ini yang harus disiapkan. Nah, untuk yang terakhir, struktur organisasi kepanitiaan dalam pameran seni rupa. Sebelum kita melakukan sebuah kegiatan pameran, kita menentukan yang namanya kepanitiaan. Urutannya seperti apa? Di atas sendiri yang pertama adalah penanggung jawab. Kemudian ada juga di bawahnya sebagai pembimbing. Di bawahnya lagi ada ketua pelaksana, di bawahnya lagi sekretaris dan bendahara, dan di bawahnya seksi-seksi. Nah, seksi dalam kepanitiaan pameran isinya ada seksi pendaftaran, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi acara, seksi dokumentasi, dan seksi dekorasi. Ya, kemudian ada juga yang menyebutkan atau menambahkan seksi keamanan. Nah, tugasnya apa dari masing-masing kepanitiaan ini? Penanggung jawab merupakan yang bertanggung jawab atas seluruh lancarnya kegiatan. Kalau di sekolah, penanggung jawab sebuah kegiatan pameran adalah kepala sekolah. Nah, kemudian pembimbing. Pembimbing dalam kegiatan pameran di sekolah adalah pembina OSIS dan guru-guru. Kemudian ketua pelaksananya siapa? Ketua pelaksana dalam pameran di sekolah adalah siswa-siswa, ya. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya, apabila dilakukan dalam pameran sekolah, itu dijabat oleh siswa-siswa. Sedangkan apabila pameran dilakukan di dalam kelas, penanggung jawabnya adalah wali kelas. Ya, kalau untuk pembimbingnya, ya wali kelas juga. Ya, untuk ketua, sekretaris, dan seksi-seksinya, ya siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, tugas dari ketua pelaksana itu apa? Mengatur kelancaran dan jalannya kegiatan. Tugas sekretaris adalah mencatat kebutuhan yang dibutuhkan oleh panitia kegiatan. Ya. Kemudian bendahara. Bendahara ini mengatur segala sesuatu keuangan yang
dibutuhkan oleh panitia, mulai dari pemasukan, iurannya berapa, dan apa saja yang dibutuhkan, habisnya berapa. Nah, ini yang mencatat adalah bendahara. Nah, kemudian di bawahnya bisa kalian lihat, kalau seksi pendaftaran itu adalah seksi yang mengurusi atau mengurus karya-karya yang akan ditampilkan, diseleksi. Sedangkan seksi konsumsi itu menyediakan makanan bagi panitia pada saat kegiatan. Kemudian seksi perlengkapan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ya. Nah, sedangkan seksi acara adalah mengatur susunan acara dalam kegiatan pameran. Di sini sekaligus menentukan pembawa acara. Sedangkan seksi dokumentasi adalah seksi yang merekam atau memfoto atau mendokumentasikan atau mengabadikan kegiatan pameran. Seksi dekorasi tugasnya menata ruang dan menghias ruangan. Ya, di sini juga harusnya ada seksi satu lagi yaitu seksi keamanan ya. Seksi keamanan yaitu tugasnya untuk menjaga area di sekitar pameran ya supaya aman. Nah, itu. Nah, perlengkapan pameran yang paling utama itu apa? Yang utama adalah ruang ya. Kita harus menyiapkan tempat. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.